Ten Hag dan MU tidak kapok dihajar habis Crystal Palace. Manchester United akan menghadapi Crystal Palace pada matchday kelima Premier League musim ini. Erik ten Hag dan Manchester United musim lalu dipermalukan Crystal Palace dalam laga kandang dan tandang saat menjamu Palace. Manchester United takluk 0-1, sementara The Eagles menunjukkan keperkasaannya saat menerima kedatangan setan merah dengan skor akhir 4-0. Kini MU akan kembali bertandang ke Stadion Selhurst Park. Ten Hag menyatakan situasi kali ini tak lagi sama seperti musim lalu. Tidak ada pelajaran apapun dari kekalahan 0-4 musim lalu. Secara khusus, kami tahu apa yang akan terjadi. Kami tahu di sana situasinya sangat sulit, selalu agresif. Kami tahu situasi dan Anda tidak dapat membandingkannya, kata Ten Hag dilansir dari situs resmi MU. Saat itu, kami tidak memiliki skuad yang bugar. Bahkan ada 1 atau 2 pemain yang hanya memiliki kekuatan 20% untuk bermain. Tetapi kami harus menghadapi mereka, dan kali ini berbeda total. Kami punya skuad yang fit, ujar pelatih asal Belanda itu. Ten Hag menjelaskan saat ini ia memiliki 18 pemain yang fit dan siap meladeni Palace dalam lanjutan Liga Inggris. MU saat ini menempati peringkat ke-10 dengan 6 poin dari 4 kali bertanding. Bruno Fernandes dan kawan-kawan sebelumnya menang atas Fulham dan Southampton, serta kalah dari Brighton and Hove Albion serta Liverpool. Pada tengah pekan lalu, MU mengantongi kemenangan 7-0 atas Barnsley dalam laga Piala Carabao Cup. Sementara Palace menjalani awal musim ini dengan start buruk lantaran baru meraih 2 angka dari 2 hasil seri saat menghadapi Chelsea dan Leicester City. Sebelumnya, Palace dihajar Brentford dan West Ham United. Sama seperti MU, Crystal Palace juga mendapat pacuan semangat lantaran menang dalam laga Piala Carabao Cup pekan kemarin menghadapi Queen's Park Rangers. Pertandingan MU akan selalu menarik. Patut kita nantikan pertandingan nanti malam ini. Prediksi pertandingan Real Madrid versus Espanyol. Pertandingan antara Real Madrid dan Espanyol pada akhir pekan ini akan menjadi salah satu laga menarik di La Liga. Madrid sebagai juara bertahan akan mencoba melanjutkan tren kemenangan mereka setelah kemenangan 2 laga terakhir di Liga. Sementara Espanyol yang baru kembali ke kasta tertinggi setelah promosi akan berusaha mempertahankan momentum mereka setelah serangkaian hasil positif di beberapa pertandingan terakhir. Real Madrid akan tampil tanpa sejumlah pemain kunci seperti Brahim Diaz, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, dan David Alaba yang masih dalam proses pemulihan cedera. Namun, kabar baik datang dari Jude Bellingham dan Eder Militao yang sudah siap tampil setelah pulih dari cedera. Dengan kekuatan penuh di lini depan, Kylian Mbappe dan Vinicius Junior diprediksi akan kembali memimpin serangan, didukung oleh Rodrigo yang juga tampil impresif musim ini. Di kubu Espanyol, Javier Puado menjadi sosok penting setelah mencetak hat-trick dalam laga melawan Alaves. Pelatih Manolo Gonzalez diperkirakan akan tetap menurunkan susunan pemain yang sama, termasuk Alejo Feliz yang dipinjam dari Tottenham Hotspur. Meski Espanyol menunjukkan peningkatan dalam beberapa pertandingan terakhir, menghadapi Real Madrid di Santiago Bernabeu tentu menjadi tantangan besar bagi mereka. Real Madrid memiliki keunggulan yang jelas, baik dari segi kualitas maupun rekor pertemuan. Di sisi lain, Espanyol kemungkinan akan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Namun, mempertahankan gawang dari serangan bertubi-tubi Real Madrid akan sangat sulit, terutama mengingat ketajaman Kylian Mbappe, Rodrigo, dan Vinicius Junior di lini depan. Bournemouth menantang keangkaran Liverpool di Anfield. Liverpool akan menjamu Bournemouth pada pekan kelima Premier League 2024-2025 di Stadion Anfield. Liverpool akan menjalani laga ini dengan modal kemenangan 3-1 mereka atas AC Milan di Liga Champions. Setelah tampil gemilang di Milan, Liverpool kembali beraksi di Premier League saat mereka menyambut Bournemouth di Anfield. Ada beberapa kekhawatiran setelah kekalahan akhir pekan lalu dari Nottingham Forest menjelang pertandingan pembuka Liga Champions.
Namun, Liverpool memenangkan diri di Milan dan menemukan cara untuk bangkit melalui bola-bola mati. Liverpool akan menghadapi Bournemouth yang hanya memenangkan 1 dari 4 pertandingan pertama mereka musim ini. Meski begitu, catatan tersebut terbilang apik karena setelah kalah di pekan pertama dari Chelsea, Bournemouth tidak terkalahkan dalam 3 laga berikutnya. Pelatih Liverpool Arne Slot mengkonfirmasi bahwa kipernya Alisson diragukan tampil karena cedera. Slot menegaskan dia tidak ragu untuk menurunkan kiper cadangan Camille Kelleher jika Alisson tidak dalam kondisi 100%. Selain Alisson yang meragukan, hanya Harvey Elliott satu-satunya pemain yang dipastikan absen. Pemain muda ini absen beberapa minggu lagi karena cedera. Sementara itu, bos Bournemouth Andoni Iraola menyebut laga melawan Liverpool merupakan sebuah tantangan besar baginya. Meski Liverpool baru saja melakoni laga di tengah pekan, Iraola tidak mau menganggap hal itu sebagai keberuntungan bagi timnya. Biasanya tidak bermain di tengah pekan merupakan keuntungan, tetapi Liverpool dihuni pemain-pemain papan atas dan kami mungkin akan menghadapi tim paling tangguh di Premier League, kata Iraola. Kami harus siap untuk pertandingan yang menantang secara fisik, tetapi saya pikir kami dapat menandingi mereka dalam hal ini. Alasan pelatih Chelsea mencoret Cole Palmer dari skuad Conference League. Ex pemain Premier League Gabriel Agbonlahor menyebut Maresca tidak mau menghormati Conference League yang merupakan turnamen kasta ketiga di level antar klub Eropa. Maresca pun menjawab kritik tersebut dengan diplomatis. Menurutnya, Palmer tidak masuk skuad juga demi kebaikan si pemain, mengingat jadwal padat sudah menunggunya musim ini. Di musim ini saja, Cole Palmer harus membela Chelsea di 4 kompetisi dan sudah pasti jadi starter di setiap laga. Belum lagi Chelsea masih akan berlaga di Piala Dunia antar klub tahun depan. Maresca tidak mau Cole sampai cedera parah sehingga bisa merugikan Chelsea. Alasan mengapa Cole, West, dan Romeo dicoret dari skuad Conference League adalah untuk melindungi mereka, ujar Maresca di Independent. Bagi Cole, alasan lainnya adalah dia baru saja melewati musim yang intens tahun lalu. Kami ingin menjaganya. Neymar ungkap, main dengan Mbappe seperti di neraka. Mantan rekam setim Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain, Neymar mengirimkan pesan peringatan kepada rekan-rekan senegaranya di Real Madrid mengenai sang striker Prancis itu. Menurut laporan yang beredar, Neymar menggambarkan pengalamannya bermain bersama Mbappe seperti neraka dan bencana. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Cyril Hanouna dalam sebuah wawancara di Europe One. Neymar dan Mbappe sudah bermain bersama di PSG selama 6 tahun, dari 2017 hingga 2023. Selama periode tersebut, mereka tampil dalam 136 pertandingan dan berhasil memenangkan 4 gelar Ligue 1. Namun, hubungan keduanya nampak tidak selalu harmonis. Para pemain Brazil di Real Madrid berteman dengan Neymar. Selalu ada perang antara Neymar dan Mbappe, ujar Hanouna. Neymar telah mengirimkan sebuah tulisan tentang Mbappe kepada orang-orang Brazil, mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah bencana, bahwa itu adalah neraka, kata Hanouna menambahkan. Real Madrid saat ini memiliki beberapa pemain andalan asal Brazil dalam skuadnya, di antaranya Eder Militao, Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Peringatan Neymar ini mungkin ditujukan kepada rekannya. Mbappe sendiri telah memulai kehidupan barunya di Real Madrid dengan cukup impresif, mencetak 3 gol dalam 5 penampilan pertamanya. Sementara itu, Neymar yang kini membela Al Hilal sedang dalam proses pemulihan dari cedera ligamen lutut. Real Madrid saat ini masih bertengger di posisi ketiga klasemen La Liga di bawah Atletico Madrid dan rival abadinya Barcelona. Dari 5 pertandingan yang telah dilakoni, tim asuhan Don Carlo mengantongi 11 poin usai meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Dalam pertandingan terakhir Real Madrid, Vinicius Junior dan Mbappe sama-sama mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Real Sociedad. Trent Alexander-Arnold siapkan uang 1,6 triliun untuk beli klub Prancis Nantes. Bek Liverpool, Trent Alexander-Arnold menyiapkan dana sekitar 1,6 triliun untuk membeli klub asal Ligue 1 Nantes. Di Liverpool, ia digaji sekitar 180.000 pounds per pekannya.
Jumlah itu cuma kalah dari Mohamed Salah dan Virgil van Dijk. Trent Alexander-Arnold tentu saja jadi pemain yang tajir alias berkantong tebal dengan gaji sebesar itu. Belum lagi pemasukannya dari luar lapangan. Trent Alexander-Arnold kini berusaha menggunakan kekayaannya untuk berbisnis. Ia dilaporkan ingin membeli klub Prancis, Nantes. Laporan itu menyebutkan bahwa Trent sudah membuka pembicaraan dengan presiden klub Nantes, yakni pengusaha asal Prancis, Waldemar Kita. Menurut laporan itu, Trent disebut sudah menawarkan dana 100 juta euro pada Waldemar. Rinciannya 80 juta euro dibayar secara tunai dan 20 juta euro sisanya dibayarkan di kemudian hari.